Halo semuanya, balik lagi bersama saya Ardan Husen dengan NIM 055395939 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan melakukan tugas kedua basis data, yaitu membuat basis data MySQL dari IRD ya. Oke, langsung saja kita buka XMPP-nya dulu. Di sini kita akan buka phpMyAdmin dengan mengaktifkan modul Apache dan MySQL-nya ya. Kita klik Start. Oke, kita klik Admin. Nah, kita akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat database dari ini. Kita namakan rumah sakit ya. Klik di sini. Nah, kita klik tulis rumah sakit. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada entitas-entitas yang ada di sini. Caranya kita klik di sini, kita masukin yang pertama pasien. Jumlah kolomnya ada 4 sesuai dengan atribut yang ada di sini ya. Kita klik. Di sini ada ID pasien, jenis kelamin, nama pasien, dan alamat pasien. Ini pakai tipenya integer karena untuk angka. Kita masukkan ya nilainya dan kita jadikan dia sebagai primary key ya. Seperti ini, kita klik. Nah, jangan lupa juga checklist auto incrementnya ya. Kita masukkan data lainnya juga, nama pasien. Sini pakainya varchar karena untuk kata kita kasih maksimal kata 30. Selanjutnya ada alamat pasien ya. Alamat pasien. Sini kita pakai varcharnya juga. Dan di sini kita pakai 100 maksimal kata. Lalu ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Sini kita pakainya varchar dan maksimalnya 1. Ya, di sini maksudnya antara laki-laki atau perempuan ya. Lalu kita get save. Nah, di sini kita sudah muncul. Dan untuk primary key akan ditandai dengan kunci emas ini, dan di sini ada auto increment-nya ya. Seperti ini. Nah, kita masukkan entitas-entitas lainnya ke dalam database ini ya. Oke. Kita bikin lagi. Nah, oke. Kita setelah menyelesaikan isi datanya akan muncul tampilan seperti ini ya. Totalnya ada 6 tabel. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan membuat suatu relasi. Caranya yaitu sebelumnya kita akan membuat foreign key terlebih dahulu ya. Oke, foreign key-nya itu caranya kita masuk ke ERD-nya. Yang akan menjadi foreign key itu ID dokter, ID admin, ID pasien, lalu bukan ID pasien, ID admin dan ID pasien di sini, lalu ID pasien yang di sini dan ID dokter yang di sini ya. Caranya yaitu kita masuk ke ID dokter admin ya, ID dokter admin, pilih struktur. Nah, di sini kita pilih ID dokter dan ID admin, chat more, chat index, oke, dan akan ditandai dengan kunci silver ini ya. Oke, kita update lagi. Nah, seperti ini. Dan kita bikin foreign key pada data yang lainnya ya. Oke, setelah selesai semua, kita balik lagi ke rumah sakit. Lalu kita pilih designer, akan muncul tampilan seperti ini ya. Dan di sini kita rapihkan dulu supaya rapi. Lalu kita save, jangan lupa ya, save page. Oke, dan sini saya beri nama tugas basis data ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi dengan kita memilih create relationship. Dan dimana di sini select reference key-nya kita masukkan ke primary key-nya. Di sini ID pasien. Lalu kita cari di sini ID pasien juga di bagian foreign key yang tadi kita buat ya. Sini
Nah, di sini akan muncul on delete, dan on update. Kita pilih cascade dua-duanya. Oke. Lalu kita bikin lagi untuk sini ID pasien. Oke. Ya, ini dia tampilan setelah kita buat relasinya ya. Dan ini sudah jadi. Lalu kita akan coba masukkan datanya ya. Caranya kita pergi ke rumah sakit lagi, ke database rumah sakit. Lalu kita pilih di bagian insert nanti ya. Oke, cara untuk kita memasukkan datanya, kita pilih tabel pasien ya, di sini pasien. Nah, di sini kita pilih insert, lalu kita masukkan data-datanya ya, seperti ini. ID pasien, kita contoh masukkan. Sorry di sini. Nah, ya di sini satu. Sorry, kosong. Nah, nama pasiennya kita isi bebas saja ya. Oke, kita sudah memasukkan datanya, lalu kita akan coba ya di terminal di CMD ya. Caranya itu kita buka ke XMPP-nya, kita pilih shell di sini ya. Nanti akan otomatis terhubung. Nah, oke. Lalu kita klik MySQL. Ya. Apa yang akan muncul seperti ini? Kita pilih show data base. Nah, di sini kan ada tabel rumah sakit, kita use rumah sakit. Yap, di sini setelah kita pilih rumah sakit, di sini saya akan menggunakan rumus select ya, select yang ada di DML ya. Jadi di sini select, kita select dulu. Saya akan memilih beberapa data ya. Nah, di sini saya akan coba ya. Di sini akan saya coba nama pasien ya, pasien. Lalu di sini saya coba juga cari jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, di sini from pasien where jenis kelamin oke. Nah, oke, di sini sudah muncul ya datanya. Berarti di sini datanya sudah masuk dan berhasil. Oke, jadi seperti itu saja ya cara-caranya untuk tugas kedua ini. Sekian videonya, kurang lebih jika ada kesalahan dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.